Oke, baik, kali ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan reaksi. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai poin 1, 2, 3 saja ya. Jadi, yang kita bahas itu adalah reaksi kesetimbangan, kemudian tetapan kesetimbangan, kemudian bagaimana cara menghitung tetapan kesetimbangan tersebut berdasarkan konsentrasi zat. Pertama-tama kita lihat dulu apakah reaksi setimbang tersebut. Reaksi dikatakan setimbang jika laju reaksi pembentukan produk itu sama dengan laju reaksi pembentukan reaktan. Sekarang kita lihat reaksi berikut di mana reaktan A ditambah B maka akan membentuk C dan D. Nah, biasanya kalau kita melihat tuh A ditambah B, maka nanti panahnya cuma satu aja, C dan D. Artinya kalau panahnya cuma satu ke kanan saja, dia tidak bisa membentuk ke arah reaktan. Tapi pada kali ini, panahnya itu ada dua, yaitu dari kiri ke kanan dan juga dari kanan ke kiri. Sehingga artinya pada suatu saat nantinya ketika C dan D ini sudah banyak di dalam produk itu, maka nanti C dan D ini bisa berubah kembali menjadi A dan B. Nah, pada saat pembentukan A dan B ini setimbang dengan C dan D, maka itulah yang kita sebut sebagai reaksi setimbang. Oke, jadi kalau sebelumnya ketika kita belajar kecepatan reaksi, ketika reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D, maka kecepatan reaksinya kita sebut sebagai V1. Nah, kalau reaksinya reaksi setimbang, artinya V1 atau kecepatan reaksi pembentukan produk itu akan sama dengan V2, yaitu kecepatan reaksi pada saat dia membentuk reaktan. Nah, perlu kita ketahui bahwa reaksi dalam keadaan setimbang ya, reaksi itu berlangsung dua arah. Tadi sudah kita sampaikan ya. Kemudian kecepatannya sama. Oke, dan konsentrasi zat itu sudah tidak berubah lagi. Kemudian untuk melaksanakan atau melakukan perhitungan dari kesetimbangan reaksi ini, kita menggunakan hukum tetapan kesetimbangan di mana poin utamanya adalah pada suhu tetap. Nah, ini yang paling penting. Pada suhu yang tetap, maka laju reaksi berbanding lurus dengan hasil konsentrasi reaktan dan produk. Kemarin ketika kita membahas mengenai kecepatan reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D, maka kita menghitung konstanta laju. Nah, konstanta laju ini adalah konsentrasi C dikali konsentrasi D. Di sini ada orde reaksi, di sini ada orde reaksi. Dibagi dengan konsentrasi A, orde reaksi lagi, orde reaksi terhadap A, dan dikali dengan konsentrasi B dipangkat orde reaksi B. Jadi yang pangkat-pangkat ini adalah orde reaksi terhadap masing-masing zat. Berbeda halnya dengan reaksi kesetimbangan. Pada reaksi kesetimbangan, dia dipangkatkan dengan koefisien. Jadi PQRS semuanya adalah reaksi koefisien pada reaksi kesetimbangan tersebut. Oke. Kemudian, ini rumusnya hampir mirip ya, hanya saja yang membedakannya adalah pemangkatannya. Oke, sekarang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menghitung ketetapan kesetimbangan ini dengan menggunakan konsentrasi sebagai standarnya. Maka yang perlu kita pertimbangkan hanyalah zat dalam bentuk larutan dan dalam bentuk gas saja. Nah, contoh, kita lihat contoh pertama. Untuk contoh pertama, Kc-nya adalah, sekarang kita lihat. Zat yang pertama N2 dalam bentuk gas. Oke, berarti oke ya. Kemudian zat kedua dalam bentuk gas juga. Dan zat ketiga juga dalam bentuk gas. Sehingga Kc-nya adalah, produknya adalah NH3, maka konsentrasi NH3 dipangkatkan
2 karena koefisiennya 2 dibagi dengan konsentrasi N2 di pangkat 1 dan tidak kita tulis, kemudian konsentrasi H2 di pangkat 3. Nah, sekarang kita coba lihat soal yang kedua. Pada soal kedua ini, kita perhatikan, ingat dia hanya larutan dan gas saja. Sekarang CaCO3, nah ini nih solid ya. Sehingga kita tidak masukkan dia ke dalam tetapan kesetimbangannya. Kemudian dia berubah dalam keadaan setimbang, dia akan membentuk produk CaO. Nah, di sini solid dalam bentuk padatan ya. Maka ini juga tidak kita gunakan, ditambah CO2. Nah, ini dia satu-satunya yang ada. Sehingga Kc dari reaksi kedua adalah konsentrasi gas CO2 di pangkat 1. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Nah, tadi kita sudah bercerita mengenai konstanta kesetimbangan ya. Nah, ternyata kesetimbangan ini juga terbagi dua sebetulnya. Yang pertama itu adalah Kc dan Kp. Kc tadi sudah kita bahas ya, bahwa itu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Dan ada satu lagi yaitu Kp, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan, yang pada kali ini tidak akan kita bahas. Dan kita akan bahas lebih detail pada video berikutnya. Sekarang kita lihat ada beberapa key konsep atau konsep-konsep utama terkait dengan Kc ini. Tadi sudah kita ceritakan poin nomor 1. Kemudian poin nomor 2. Jika harga Kc besar dari 1, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Atau sebaliknya, kalau Kc-nya kecil dari 1, maka kesetimbangan itu akan bergeser kepada pembentukan reaktan. Nanti akan kita lihat contoh-contoh soalnya ya. Kemudian, harga tetapan kesetimbangan dipengaruhi oleh suhu. Nah, jadi kalau suhunya tetap, tadi kita sudah lihat ya pada hukum tetapan kesetimbangan, ingat pada suhu tetap laju reaksi berbanding lurus dengan hasil kali konsentrasi reaktan dan produknya. Oke, jadi intinya konsentrasinya tetap jika suhunya tetap. Nah, jika suhunya berubah, maka pastinya ketetapan kesetimbangannya juga akan berubah. Nah, sekarang poin berikutnya dari konsep yang perlu kita pahami adalah jika reaksi dibalik, maka K-nya adalah diseperkan. Misal, kalau misalnya A menjadi B, Kc-nya adalah 4, misalnya, maka nanti jika ditanya bagaimana dengan Kc pembentukan B menjadi A, maka Kc-nya adalah 1/4. Nah, bagaimana kalau suatu reaksi itu dikali dengan N? Oke, dikali dengan N, maka tetapan kesetimbangannya akan dipangkatkan dengan N, seperti rumus berikut. Nah, contohnya bagaimana? Misal, reaksi A berubah menjadi reaksi B. Andaikan nanti reaksi ini dikali 2, maka 2A akan membentuk produk 2B. Misalnya begini, suatu pabrik tahu bahwa reaksi itu dengan konsentrasi 1 molar, A-nya akan menghasilkan 1 molar juga zat B-nya. Nah, tapi dia ingin meningkatkan jumlah produknya. Artinya karena permintaannya banyak, maka konsentrasinya dia naikkan, konsentrasi A. Kalau konsentrasi A naik, pastinya nanti pembentukan B-nya juga naik. Nah, ini manfaat dari hukum ini ya. Nah, kalau seandainya ini, maka misalnya ini untuk A menjadi B, itu Kc-nya 4 misalnya. Nah, kalau untuk reaksi yang ditingkatkan 2 kali, maka Kc-nya seperti yang tadi kita sebutkan, Kc pertama dipangkatkan. Berapa kali pangkatnya? Tergantung dia dikali berapa. Karena di sini tadi Kc sama dengan Kc pertama di pangkat 2,
dan Kc pertamanya adalah 4, maka 4 dipangkat 2 sama dengan 16. Oke. Kemudian kalau sebaliknya misalnya reaksi itu dibalik, misalnya diperkecil gitu ya, menjadi A ditambah A dengan B itu disetengahkan, artinya dibagi dia dengan 2. Maka nanti ini diperkecil 2 kali, maka N-nya diperkecil 2 kali, sehingga nanti Kc-nya adalah 4 akar 2 sama dengan 2. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Jika reaksi tersebut dijumlahkan, maka harga K itu dikalikan. Misalnya A ditambah A berubah menjadi B, Kc-nya pertamanya tadi 4 ya. Kemudian dia dijumlahkan misalnya. Kemudian ada reaksi lagi B ditambah misalnya A ditambah B menjadi C. Kemudian ada reaksi C ditambah B berubah menjadi D. Kita pengen tahu nanti bagaimana jika reaksi itu A ditambah 2B maka menghasilkan D. Nah, ini Kc-nya misalnya 2, ini Kc-nya 3. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa A, B, di sini ada A, di sini ada A, di sini ada B, di sini ada B, di sini ada C, di sini tidak ada, di sini ada D, di sini ada D. Reaksi ini ketika kita jumlahkan, maka ini bisa dicoret. Kemudian A karena tidak ada di reaksi kedua ya, di reaksi pertama. Kemudian reaksi kedua, ini reaksi ketiga. Pertanyaannya adalah berapakah Kc yang reaksi ketiga? Kemudian B ditambah B 2B. Oke, di sini juga tinggal D, berarti sudah sama semuanya. Jadi kita bisa membuat reaksi ketiga ini dengan melakukan 2 tahap reaksi. Nah, terus dengan seperti ini, karena ini penjumlahan, maka Kc-nya itu dikali, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, nah kemudian kita lihat ya. Sebetulnya untuk menentukan ketetapan kesetimbangan reaksi itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Nah, yang pertama itu kita setarakan dulu reaksi yang ada jika reaksi yang diberikan pada soal itu belum setara. Kemudian hitunglah mol zat yang bereaksi, hitunglah mol zat yang tersisa setelah reaksi atau dalam keadaan setimbang. Kemudian tentukan konsentrasinya dalam molar. Kemudian cek zat-zat yang dipertimbangkan dalam perhitungan Kc. Ingat tadi hanya ada larutan dan juga gas. Kemudian barulah kita hitung nilai Kc-nya. Oke, sekarang kita coba lihat contoh soalnya. Nah, pada soal ini kita ketahui pada saat setimbang. Nah, ini sudah pada saat setimbang katanya ya. Ada reaksi SO2 2 mol. Ini 2 mol. Kemudian SO2-nya 2 mol. Kemudian oksigennya 1 mol. Jika volumenya adalah 2 liter, yang ditanya adalah Kc. Oke, ingat tadi langkah pertamanya adalah setarakan. Nah, setarakan berarti S-nya udah sama,
O-nya juga sudah samakah? Ini O-nya 2, di sininya 4, sedangkan pada reaktannya hanya 3 saja. Berarti ini dikali 2, kemudian ini dikali 2. Oke, silakan lihat lagi video bagaimana menyetarakan reaksi ini ya. Nah, oke, sekarang kita lihat jawaban kita. Berarti reaksinya adalah 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah oksigen. Ingat, karena tadi tahap berikutnya adalah kita menentukan mana reaksi yang terlibat. Ini gas, ini gas, ini gas. Oke, berarti semuanya terlibat. Nah, katanya dalam keadaan setimbang. Berarti karena dia sudah diketahui dalam keadaan setimbang, maka sudah kita tinggal hitung saja lagi nilai Kc-nya. Tadi, seperti yang kita ketahui juga, hukum kesetimbangan itu, dia katanya pada suhu tetap lajunya berbanding lurus dengan hasil kali konsentrasi. Nah, di sini yang kita ketahui barulah jumlah molnya, maka kita tentukanlah konsentrasinya. Ingat, konsentrasi dalam molar setara dengan jumlah mol suatu zat dalam 1 liter larutan. Maka untuk mengetahui molarnya, yaitu mol dibagi dengan volumenya dalam liter. Nah, sekarang kita tahu bahwa tadi SO2-nya ada 2 mol, berarti volumenya adalah 2 liter. Berarti ini 1 molar, SO2-nya 1 molar, kemudian oksigennya 1 mol berarti 0,5 molar. Oke, karena 1/2. Kemudian kita buat Kc-nya. SO2. Konsentrasi SO2 pangkat 2 karena koefisiennya 2. Kemudian konsentrasi oksigen pangkat 1 karena koefisiennya 1. Kemudian dibagi dengan konsentrasi SO3 dipangkat 2. Sekarang tinggal dicari saja tadi SO2 1 molar ya, dikuadratkan. Kemudian oksigennya 0,5 molar dipangkat 1. SO3-nya juga 1 molar pangkat 2. Maka 1 kali 0,5 dibagi 1. Ini dicoret karena 1 tidak ada ya, maka Kc-nya adalah 0,5. Sekarang kita masuk kepada soal berikutnya. Oke, pada suatu volume. Nah, sekarang kita lihat dulu karena langkah pertama kita tadi adalah setarakan dulu. Nah, ini soalnya sama dengan yang tadi ya. SO3 tinggal kita setarakan saja menjadi 2SO2 ditambah oksigen. Nah, kita tahu tadi ya, semuanya karena dia gas, maka kita tetap masukkan semuanya dalam reaksinya. Kemudian dalam bejana 2 liter, berarti volumenya adalah 2 liter. Volume 2 liter. Kemudian 6 mol gas dimasukkan. Nah, berarti 6 mol gas karena tidak ada kata-kata setimbang, berarti ini keadaan mula-mula 6 mol. Oke, 6 mol berarti jika keadaan setimbang terbentuk 1 mol gas O2, berarti ini keadaan setimbang. Terbentuklah 1 mol gas oksigen. Nah, yang berapa yang bereaksi belum ketahuan ya. Nah, sekarang kita cari dulu ini berapa konsentrasinya. Ini SO3 itu konsentrasinya adalah 6 mol per 2 liter sehingga menjadi 3 M. Sedangkan oksigen itu konsentrasinya 1 mol dibagi 2 liter maka dia menjadi 0,5 M. Sekarang ininya, nah ini kita ganti ya. Menjadi mula-mulanya adalah
3M, sedangkan oksigennya 0,5 M. Nah, ingat keadaan setimbang. Oke, keadaan setimbang berarti ini 0,5 M, maka oksigen adalah 0,5 M. Di sini berapa SO2 yang terbentuk? Karena di sini koefisiennya 2, maka 2 dikali 0,5 M sama dengan 1 M. Di sini berapa SO3 yang terbentuk? Karena koefisiennya 1, maka di sini juga koefisiennya 2, maka di sini juga 1 M. Kemudian, berapakah yang tersisa pada saat kesetimbangan reaksi? Ini 1 M, dan ini 3 dikurang 1, maka menjadi 2 M atau 2 molar. Sekarang tinggal dicari saja berapa nilai Kc-nya. SO2 konsentrasinya di pangkat 2 dikali dengan konsentrasi oksigen di pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi SO3 di pangkat 2. Nah, oke, berarti SO2 tadi 2M dikuadratkan dikali dengan 0,5 dibagi dengan 1 dikuadratkan. SO2. Oh, maaf, saya terbalik. Oke, jadi konsentrasi SO2 adalah 1 molar, kemudian dikuadratkan, ini 0,5 molar pangkat 1 per 2 molar di pangkat 2. Berarti 1 dikali 0,5 dibagi 4. Ini hasilnya, ini setengah, berarti 1/8 Kc-nya. Sekarang kita lihat perhitungan yang berikutnya. Nah, suatu percobaan menunjukkan bahwa 1 mol gas X2Y4 dimasukkan ke dalam bejana. Maka ada reaksi X2Y4 membentuk XY2. Ini kita setarakan terlebih dahulu, maka ini kali 2. Ini 2, 2, 4. Oke, sudah setara ya. Kemudian 1 mol gas dimasukkan ke dalam bejana tertutup. Maka mula-mula dia 1 mol gas dalam 4 liter. Maka konsentrasi X2Y4 adalah 1 mol per 4 liter, yaitu 0,25. Oke, berarti ini 0,25 molar. Kemudian gas tersebut mengalami dekomposisi atau terurai. Oke, dia bereaksi. Setelah kesetimbangan tercapai, maka X2 berarti pada saat setimbang. Pada saat setimbang diketahui konsentrasi X2Y2 adalah 0,1 M. Nah, kemudian hitunglah berapa tetapan kesetimbangannya. Nah, pertanyaannya adalah kita tidak tahu nih yang bereaksinya berapa. Nah, kita misalkan saja, jika ini adalah X, maka ini adalah 2X. Kenapa? Karena ini dikali 2. Sehingga kita coba pandang reaksi persamaan ini saja. Berarti artinya
0,25 dikurang X sama dengan 0,1. Maka X sama dengan 0,25 dikurang 0,1 M. Sehingga hasilnya adalah 0,15 molar. Oke, berarti artinya di sini ini 0,15 molar. Kemudian di sini berarti 0,3 molar karena kali 2. Pastinya nanti pada saat kesetimbangan ini menjadi 0,3 molar karena produk pada yang merasakan hasil reaksi pasti sama dengan yang pada keadaan setimbang. Sekarang pertanyaannya nilai Kc-nya berapa? Nah, balik seperti tadi, seperti biasa. Konsentrasi XY2 dipangkat 2 karena koefisiennya 2. Kemudian per X konsentrasi zat X2Y4. Nah, konsentrasi XY2 adalah 0,3 M dipangkat 2 kan per 0,1 M. Oke, berarti ini 0,9 dibagi 0,09 dibagi 0,1 sehingga dapatnya adalah sekitar 0,9. Oke, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, dalam ruangan 1 liter berarti volumenya 1 liter, terdapat 1 mol gas HI, berarti konsentrasi gas HI adalah 1 molar karena dari 1 mol per 1 liter sama dengan 1 molar. Dia terurai menjadi, berarti mula-mula ya, mula-mula HI itu dimasukkan 1 molar. Kemudian katanya Kc-nya nanti adalah 4. Kc sama dengan 4. Ini setimbang. Yang ditanyanya adalah berapakah jumlah mol gas H2. Berarti yang ditanyanya adalah ini. H2 ini bagaimana? Nah, berarti kita udah tahu nih, Kc kan rumusnya adalah konsentrasi H2. Oh, kita setarakan dulu. Ini berarti 2HI membentuk 2H2 ditambah I2. Oke, berarti Kc-nya adalah konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 dibagi dengan konsentrasi HI dipangkat 2. Nah, nilai Kc-nya adalah 4. Kita tahu bahwa misalnya HI ini I ini X gitu ya. Kemudian H2 ini adalah X, maka pastinya di sininya 2X karena koefisiennya 2. Maka pada saat keadaan setimbang I2-nya tetap X, H2-nya tetap X, maka HI-nya adalah 1 dikurang 2X. Sekarang tinggal masukkan aja. Konsentrasi H2 adalah X. Konsentrasi I2 adalah X. Kemudian HI-nya adalah 1 dikurang 2X. Oke. Nah, sekarang kita coba permudah ya. Karena ini X ini kan X kuadrat ya. Jadi X kuadrat per 1 kurang 2X dikuadratkan. Nah, sekarang kita coba dia dilakukan pendekatan matematis. Ingat, karena dia sama-sama kuadrat 2, maka kita buka kurungnya X per 1 kurang 2X kuadratnya begini. Artinya ini yang di atasnya dikuadratkan, yang di bawahnya juga dikuadratkan. Sama dengan 4. Nah, kemudian 4 ini juga bisa disederhanakan juga dengan 2 kuadrat atau 2 pangkat 2.
Sehingga nanti ini bisa kita coret karena pangkatnya sama-sama 2, ini bisa kita coret. Sehingga jadinya adalah 2, oke, sama dengan X per 1 kurang 2X. Jadi tinggal kali silang saja. Berarti 2 kali 1 kurang 2X sama dengan X. 2 dikurang 4X sama dengan X. Kemudian pindahkan 4X-nya ke sebelah kanan, maka X ditambah 4X. Maka 2 sama dengan 5X. Atau X sama dengan 2 per 5. Atau sama dengan 4 per 10 atau 0,4. Berarti X-nya adalah 0,4 molar. Oke, sekarang kita masuk pada reaksi berikutnya. Nah, pada reaksi berikutnya itu, ini menggunakan hukum-hukum yang tadi kita sudah ceritakan ya. Nah, jika suatu kesetimbangan reaksinya CD menjadi CD dengan KC-nya 5. Berapakah nilai KC-nya jika reaksi dibalik? Ingat, kalau reaksinya dibalik, maka KC kedua itu sama dengan seper KC pertama. Nah, sekarang berapa dia nilainya berarti? Seper 5. Oke, KC keduanya adalah 1 per 5 atau 0,2. Oke, sekarang kita lihat lagi nih yang agak sedikit kompleks ya soalnya. Nah, pada reaksi ini yang diminta adalah, ini diketahuinya adalah A ditambah B menjadi C. Kemudian tetapan KC-nya adalah 4. Kemudian 2A ditambah D menjadi C. Tetapannya adalah 8. Bagaimana caranya kalau kita butuh KC pada reaksi C ditambah D menjadi 2B? Ini sudah kita contohkan juga tadi ya. Nah, konsep yang akan kita gunakan konsep 4, 5, dan 6 tadi. Dimana kalau reaksinya dibalik maka dia seper KC. Kemudian jika dia dikalikan maka nilai KC-nya dipangkatkan. Dan jika dia dijumlahkan maka harga K-nya dikalikan. Sekarang kita coba lihat. Tadi katanya reaksi A ditambah B menjadi C. KC-nya adalah 4. Kemudian 2A ditambah D menghasilkan C, maka KC-nya adalah 8. Kemudian reaksi C ditambah D menghasilkan 2B. KC ini yang ditanya. Sekarang kita buatlah persamaan ini sehingga dia sampai mendapatkan yang seperti ini. Nah, maksudnya gimana? Pokoknya ending akhirnya reaksinya seperti ini. Nah, kita lihat nih 2B di sini berarti B di produknya. Sedangkan reaksi 1 kita, tuh reaksi 1 kita B-nya menjadi reaktan. Berarti reaksinya harus kita balik. Berarti C menjadi A ditambah B. Berarti KC-nya adalah seper tuh. Berarti KC-nya adalah seper KC1. Kemudian dia maunya ini 2 buah. Berarti ini harus dikali 2. Ini dikali 2, dikali 2, dikali 2. Artinya apa? Berarti KC-nya juga dipangkat 2. Tadi KC awal mula-mulanya adalah 4. Berarti seper 4 dikuadratkan. Berarti dia seper 16 ya. Kemudian masukkan lagi 2A ditambah D menjadi C.
Nah, sekarang 2A itu, nih kalau kita coba jumlahkan, nih ya, kalau kita coba jumlahkan, C dengan C ini coret sehingga C-nya tinggal 1, 2A dengan 2A ini dicoret karena reaktan dan produk, sehingga C ditambah D menghasilkan 2B. Nah, ini udah sama nih ya. Artinya pada reaksi kedua, tidak ada terjadi perubahan reaksi, kita tidak membalikkan, kita tidak menjumlahkan dan lain sebagainya. Sehingga KC-nya sama dengan 8. Oke, tadi katanya jika reaksi itu dijumlahkan, ini kan sudah kita jumlahkan ya, maka KC-nya itu dikali. Berarti artinya KC reaksi 1 dikali KC reaksi 2. Sehingga 1/16 dikali 8 sama dengan setengah. Atau 0,5. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat.